Oke. Tadi Umi sempat bilang loh, oh itu untuk hal itu kayaknya mereka sudah tahu dan sudah mengerti. Tapi terus terang ada seorang wanita, istri saya itu tidak pernah menolak poligami dan tidak menerima poligami. Maksudnya gini. jadi sebenarnya gimana Wi? Pak Ustadz jawabannya itu, jawabannya terserah. Ini serius, mudah-mudahan istri saya nonton ini supaya jadi kesaksian. Terserah kalau itu baik untuk duniamu, baik untuk akhiratmu. Kamu bisa dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Lakukan sekarang juga. Bahkan ada seorang wanita yang hari-hari sering lewat di depan rumah, terutama habis subuh, itu ditawarkan saya, buat tolong kamu nikahin itu. Tapi sayang yang lewat itu namanya Mbah Damiri namanya. Itu iya usianya 78 tahun. Jalannya aja miring-miring gitu. Cuman saya nggak sanggup saja kalau harus menikahi dia. Saya bayangkan malam pertama pingsan betul ya nanti. Tapi maksud saya, ya kalau begitulah kalau memang untuk solusi. Kasihan dia nggak punya suami, nggak punya anak. Cuman masalahnya adalah sering orang nikah lagi itu semangatnya cari yang lebih muda, lebih cantik, lebih final, lebih seksi segala macam, rata-rata sembunyi-sembunyi secara siri dan tidak diketahui istri. Kalau gitu dorongannya syariat atau syahwat? Jangan wanita yang jawab dong. Kalau wanita yang jawab itu menuduh, itu suudon, itu busuk hatinya. Itu yang lakukan laki-laki kok ibu yang jawab, harusnya biar laki-laki. Tapi memang laki-laki suka egois begitu. Makanya saya nggak suka sama laki-laki. Artinya begini, bahwa kalau itu memang untuk kemaslahatan, why not? Tapi ingat bahwa poligami itu bukan sebuah kewajiban. Dikatakan sunnah bukan sunnah untuk baik dilakukan, tidak. Sunnah itu jalan kenabian, yaitu Nabi melakukan. Tapi kenapa Rasulullah melakukan itu harus ada di balik itu yang menjadi penting. Kan karena memang tidak mudah ya. Ini kalau judul hari ini kan sebetulnya berbicara tentang satu menggenapkan, tapi dua melenyapkan. Karena kan kalau berbicara tentang melenyapkan, mungkin tadi ada yang tersakiti, ada yang itu kemudian menjadi hilang, bercerai karena hilang menikah kembali. Maksudnya? Hilang tuh maksudnya, jadi ini mau poligami, istri yang pertama nggak nerima akhirnya bercerai, kemudian menikah lah yang berikutnya. Tereliminasi atau tergantikan lagi. Makanya waktu lah. Ya idealnya kalau mau nikah lagi istri yang nyarikan, itu jauh lebih ideal. Biarkan istri yang nyarikan, seperti istri saya itu loh. Jujur. Iya. Ya, tapi itu yang Mbak Darim itu ya. Damiri itu. Bukankah gini ya? Bukankah sebetulnya rasa sakit hati yang datang itu, rasa kecewa yang datang itu kan itu tidak abadi juga kan sebenarnya? Iya, tapi sebetulnya kan yang susah dari poligami bukan mensejahterakan. Ini poin penting, tapi membahagiakan. Pernikahan adalah untuk membahagiakan. Hanya kesejahteraan serius. Saya 10 wanita, saya nikahin, bisa saya sanggup. Insya Allah untuk off-air sekali bisa untuk itu. Tapi tidak ya? bahagia. Kok ada yang teriak saya bilang off-air itu ada apa ya? Padahal ada yang satu TV, 2 program, 3 program ada. Tapi ada, maksudnya sejahtera itu belum tentu bahagia gitu. Betul. Jadi, karena maaf sebelum kalau berbicara tentang kesejahteraan dan kebahagiaan. Karena gini untuk mempersiapkan istri saja menerima poligami itu adalah perjalanan yang panjang. Luar biasa. Kenapa? Karena langkah pertama ketika bilang bahwa saya mencintai orang lain aja itu udah bikin gempa banget buat istrinya dong, Mbak. Benar-benar. Ya kan belum mempersiapkan kan? Dan yang lebih parah dan mungkin para ayah saya nggak tahu terbayang apa enggak adalah benar-benar lihat kondisi keislaman istri, keimanan istri, karena ada beberapa kasus yang sampai ke Asma itu istrinya lost. Jadi benar-benar bukan hilang dalam arti bercerai dan sebagainya, jadi hilang ingatan. Dan itu sampai ada kejadian yang saya juga bingung ya kalau saya tampilkan dalam buku nanti kesannya menjelekkan Islam, tapi itu terjadi. Ada seorang muslimah yang dia ibu dari berapa anak dan dia menutup auratnya. Begitu suaminya ngomong saya akan nikah lagi, itu dia keluar rumah tanpa sehelai benang pun. Masya Allah. Ada lagi kasus yang lain, begitu suaminya ngomong gitu, dan ini pakai jilbab gitu. Begitu suaminya ngomong, itu dia langsung berusaha bunuh diri gitu. Jadi saya harus benar-benar disiapkan, dikawal, ini agenda besar gitu. Dan ini pasti gempa bumi tadi di hati para istri gitu ya. Sehingga jangan sampai anak-anak kita loh ujungnya yang kehilangan sosok madrasah pertama mereka gitu. Tapi juga jangan sampai mendistorsi hukum Islam lah ya. Artinya bahwa Islam itu boleh
ketika itu pintu disediakan, tapi itu emergensi. Artinya pintu emergensi kan tidak setiap digunakan saat. setiap Iya, waktu ya, setiap Ustaz, orang. gitu. Kalau Dan- memang diperlukan, why not? Dan gitu. saya pikir itu loh poin untuk menyiapkan istri gitu. Karena Iya. saya pikir kalau istri yang ikhlas, istri yang beriman, Aman. dia nggak akan melakukan hal-hal yang Betul, seperti itu betul. gitu. Tapi mengimankan dan mengikhlaskan itu by proses take Perjalanan time panjang, itu iya. semuanya. Betul. Nah, di film yang sebelumnya itu kan Surga yang Tak Dirindukan itu juga berbicara tentang bagaimana konteks poligami dalam kehidupan dua orang perempuan, apa yang mereka rasakan, apa yang terjadi dalam kehidupan mereka, walaupun akhirnya pergulatan lalu kemudian keikhlasan itu muncul gitu ya, tapi kemudian akhirnya yang salah satu memiliki keputusan yang bijaksana untuk kemudian meninggalkan. Apa yang membuat Mbak Asma ini kemudian mencurahkan pemikiran ataupun pengalaman-pengalaman wanita Indonesia lebih banyak terkait dari dengan urusan poligami ini, atau ada hal lain sebetulnya? Kalau dibilang hanya, maksudnya lebih ke poligami enggak juga, karena dari 50 buku mungkin yang bicara tentang perempuan dan persoalan ini mungkin sekitar 6 antologi. Novelnya mungkin baru Surga Yang Tak Dirindukan gitu. Tapi saya memang suka beranjak dari mungkin kedekatan dengan pembaca, khususnya pembaca ya para ibu rumah tangga gitu di tanah air gitu. Dan waktu itu saya melihat sebelumnya kan ada film yang juga dari novel juga membahas tentang poligami, tapi dari sudut kacamata laki-laki gitu. Saya ingin menghadirkan satu versi lain gitu, yang tujuan saya bukan melarang laki-laki poligami. Saya cuma ingin setiap laki-laki yang mau memutuskan poligami mempertimbangkan segala sesuatunya, sehingga mereka akan menjadi ketika mereka melakukannya, mereka sudah punya wisdom untuk itu. Faham ya? Faham untuk itu dan tahu tadi poin persiapan, mengawal anak-anak, mengawal istri, termasuk misalnya ya manusiawi dong kalau istri baru ditinggal, maksudnya suaminya nikah lagi gitu ya, pasti sakit hati, pasti pasti cemburu. Berarti perhatiannya mungkin ya untuk yang pertama harus lebih gitu kan, sehingga tidak justru malah ada kejadian misalnya justru istri pertama disuruh duduknya nggak di samping suami kalau di kendaraan tapi di belakang gitu. Hal-hal yang seperti ini kan saya pikir harus disiapkan. Dan itu bukan berarti langka loh ya. Ada jamaah majelis taklim, satu lembaga yang terorganisir, yang membuat taklim rutin dan welcome terhadap itu. Artinya ada komunitasnya memang seperti itu, dan itu kita tidak bisa mempersalahkan kalau memang itu. Artinya jangan sampai kita memberikan adjustment. Saya itu selalu memberikan satu bahwa kalau kamu itu misalnya nggak siap poligami, jangan mengharamkan poligami. Iya. Itu minimal begini. Setuju nggak dengan poligami? Setuju, asal bukan suami saya. Loh, beda. Minimal gitu ya. Minimal begitu. Minimal gitu. Yang terjadi kan kasus ya Ustaz. Iya. Maksudnya yang terjadi itu kita harus lihat sebagai kasus gitu ya, tidak mengeneralisir, karena luruskan Ustaz. Asma pernah dengar tentang seorang Abdul Qadir Al-Jailani kalau nggak salah, yang beliau poligami. Kalau buat Asma ini contoh banget ya, selain Rasul ya. Dia punya 4 istri, yang setahu Asma dari 4 istri dia punya 40 anak dan 40-40-nya hafiz Quran. Mustahil 40 anak ini hafiz Quran bisa terwujud kalau ibunda-bunda mereka stres karena dipoligami. Dan tidak mungkin bapaknya hanya hafal 3 surat, 3 ayat gitu. 3 juz kalau perlu. Minimal ya. Minimal lah gitu. Minimal. Saya ingin menanyakan pendapatnya Mbak Nia nih. Nokaduat dulu. Kalau misalnya it should be happen gitu, kalau harus terjadi, apa sih pemikirannya? Walaupun kita tidak berandai-andai nih, maksudnya bukan berandai-andai, oh semoga nanti enggak, tapi Alhamdulillah Mbak Nia yang ditanya. sama ditanya, kita sama-sama perempuan ya. Saat ini kita akan ungkap, tetap bersama kami di Cerita Hati, karena setiap cerita Berkesan di hati.